ucapkan shalom semuanya. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala Pak Anang yang sudah mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, semestinya agak belum sakit 2 hari, batuk, pilek, dan sesak nafas ya. Tapi puji Tuhan hari ini semoga bisa kuat karena oleh Allah sendiri ya. Kita bisa melaksanakan tugas dengan baik untuk memberitakan firman Tuhan. Saya mau batalkan kok rasanya kayak apa, ya sudahlah, jalan aja. Haleluya. Kita langsung saja ya. Saya diberikan judul oleh Bapak Gembala hari ini adalah keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itu temanya, subtema pada bulan minggu ini. Namun saya kasih judul dengan di sini adalah tongkat putih. Ada yang tahu tongkat putih? Bukan tongkat Sunggokong ya. Ada tahu tongkat putih Bapak Ibu? Ya, tongkat putih itu biasanya disebut white cane. Ada yang tahu? Nggak tahu juga. Oke, saya jelaskan dulu. Tongkat putih itu sebenarnya adalah tongkatnya para tunanetra. Ya, boleh dibuka ya. Tongkatnya para tunanetra itu disebut sebagai white cane atau tongkat putih. Tongkat ini merupakan alat bantu yang sangat penting bagi tunanetra untuk mengkondisikan lingkungan di sekitarnya dia dan mengidentifikasi hambatan serta memberikan informasi tentang jalur jalan yang aman. Selain itu, tongkat putih juga berfungsi sebagai tanda identifikasi bagi tunanetra agar orang lain dapat mengenali mereka dan membantu atau memberikan bantuan yang tepat. Bisa menuntun, bisa menyeberangkan jalan, bisa melakukan apa saja. Yang jelas ini tanda yang diberikan, oh saya tunanetra, saya tidak bisa melihat. Sehingga apa? Alat bantu ini dipergunakan, dipakai. Loh kok bisa Pak untuk mengidentifikasi? Karena alat ini biasanya dikasih dengan sensor. Sensor untuk mendeteksi ada apa di depannya. Kalau nggak sensor juga diberikan seperti radar karet. Makanya ada bulatan gitu. Radar karet itu untuk membuat permukaan tanah geronjalan atau halus. Jadi kira-kira seperti itu. Itu sebagai orang yang bisa dituntun. Kadang-kadang orang pakai anjing, tetapi ini pakai tongkat. Namanya tongkat putih. Itu dia banyak fungsinya dan banyak dimodifikasi. Dan warna putih itu adalah warna khas untuk mengidentifikasi hambatan, mengkondisikan lingkungan, dan memberikan informasi kepada yang buta. Di jalan ke depan itu ada masalah, ada hambatan, ada rintangan. Sekarang kalau ditanya langsung ke tema, apa yang dimaksudkan dengan tongkat putih ini Pak? Tongkatnya orang buta dengan keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa melihat dalam kehidupan kita, apa sih yang kita ketahui? Apa yang dapat kita ketahui dalam hidup kita? Apa yang terjadi besok aja kita tidak tahu. Setelah saya menerima Pak Anang, saya terima. Oke, meskipun sebelumnya saya ada ke tugas Mojosari. Saya langsung sakit. Saya nggak tahu kalau saya akan sakit. Itu yang tidak ketahui. Belum lagi tujuan hidup kita mau kemana, arah tujuan hidup kita mau kemana. Kita nggak tahu. Apakah ada hambatan-hambatan di dalam perjalanan kita, atau ada rintangan, bahkan jurang, kita nggak tahu. Nah itulah sebabnya sekarang kan Roh Kudus itu sebagaikan tongkat putih itu tadi yang memimpin, menuntut, dan memberikan petunjuk. Memberikan identifikasi, inilah anak Tuhan. Iblis, kamu tidak boleh sembarangan. Jadi korelasinya saya pakai seperti itu hanya untuk judul ya, supaya kita bisa memahami kondisi situasi kita yang tidak mengerti. Kondisi situasi kita tidak tahu masa depan kita, harapan kita ke depan, apa yang terjadi kita tidak tahu. Kita perlu dituntun, kita perlu dipimpin oleh yang namanya Roh Kudus. Ya. Kadang-kadang kita jalan kemana yang harus kita tempuh, kita tidak tahu. Kita berharap kita bisa menempuh pada jalan dan kebenaran dan hidup. Itu yang kita mau. Tetapi seringkali jalan yang kita anggap itu lurus, ujungnya menuju kepada maut. Oleh karena itulah kenapa kita perlu Roh Kudus. Oleh karena itulah kita perlu pimpinan tuntunan Roh Kudus yang bagikan banget memberikan signal-signal kepada kita. Itu gak boleh lakukan, itu dosa. Kesana harus belok. Karena ini bukan jalan Tuhan. Itulah yang saya maksud dari tema itu.
Nah, oleh karena itu tidak salah kalau hari ini bertepatan dengan Pentakosta, kita akan kembali melihat kembali. Jadi pemulihan kembali Roh Kudus itu kayak apa? Ya, next selanjutnya. Orang sering berpikir bahwa hari ini ada hari pencurahan Roh Kudus. Itu salah. Kalau dikatakan hari ini adalah hari memperingati pencurahan Roh Kudus, boleh. Tapi seringkali yang saya dulu ajaran yang lama, Pentakosta pencurahan Roh Kudus, semua harus terima Roh Kudus. Kalau nggak terima Roh Kudus nanti stres sendiri. Seringkali konotasikan seperti itu. Kita memperingati turunnya Roh Kudus 2000 tahun yang lalu, dan kita pada saat ini meminta Tuhan untuk memenuhi kembali dalam kehidupan kita, memenuhi kembali dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah Roh yang seharusnya berdaulat di dalam kehidupan kita, yang seharusnya memimpin secara utuh dan total seluruh kehidupan kita, baik di dalam pikiran, perkataan maupun tindakan. Sehingga kalau kita sudah mengatakan pimpinan Roh Kudus itu berlaku dalam hidup kita, itu tidak ada lagi roh-roh lain yang memimpin kita. Teridentifikasi bahwa kita miliknya Roh Kudus, roh lain nggak mungkin masuk dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi setiap kehidupan kita itu. Namun jika kita masih memikirkan, ya, istilahnya hal-hal yang segala sesuatu yang bertentangan roh, kita nggak mau mikirkan. Hal-hal yang bertentangan dengan roh itu kita nggak akan mungkin akan sentuh lagi. Karena dikatakan dalam Roma 8 ayat 2, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dan dikatakan Roma 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup berdaging akan memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih memikirkan hal-hal yang daging, dipertanyakan apakah kita dipimpin oleh roh. Karena tadi saya katakan kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus berdaulat dalam kehidupan kita sepenuhnya, kita tidak lagi akan memikirkan roh-roh yang lain, tidak lagi memikirkan untuk hal-hal yang lain, tidak mau mendukakan, ya. Dan kita tahu Roh Kudus itu bukan sekedar, saya tidak mau, bukan sekedar bahasa lidah. Wah, saking pengen Roh Kudus setiap kali pakai bahasa lidah, ya, kira-kira masih lama-lama dan seterusnya. Ya, kemarin saya dapat dari hamba Tuhan mengatakan mau beli sayur tuh Pak pakai bahasa roh. Pak, sayurnya mana Pak? Yang penjual sayur jadi bingung ngomong apa Bapak ini. Jadi untuk kepenuhan Roh Kudus itu bukan sekedar dari bahasa lidah, ya, tidak sekedar itu. Tetapi kita tahu bahwasanya bahwa roh itu membuat kita tidak lagi memikirkan masalah dosa, tidak mau terlibat dengan hal-hal yang berkaitan dengan dosa atau berpikiran dosa. Kalau itu ternyata masih di dalam kehidupan kita, masih dipertanyakan, ya. Seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus berkali-kali akan memampukan untuk memelihara iman yang hidup di dalam Yesus Kristus, dipenuhi dan hidup dengan firman Allah, berdoa, mengucap syukur dan memuji Tuhan, melayani sesama dan melakukan apa yang diinginkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Jadi kalau kita bisa melihat di sini manfaat Roh Kudus, kita sangat luar biasa yang menuntun dalam kehidupan kita, yang memampukan kita berbicara dengan Allah dengan sukacita di dalam penyembahan kita, yang memampukan kita bermasmur kepada Tuhan, berhubungan karena kekristenan ada relationship, ada Roh Kudus yang seperti kepada Bapaknya. Jadi mungkin orang tidak berbahasa roh, berbahasa lidah, tetapi dia mempunyai hubungan kedekatan, itu dipenuhi Roh Kudus. Ya, menyanyikan lagu, ya seperti kita nyanyi dengan luar biasa. Kita menyembah dengan luar biasa. Kita menyanyikan pujian, mengucapkan syukur dan merendahkan diri di hadapannya dengan luar biasa. Mungkin orang mengatakan tanda Roh Kudus adalah bahasa lidah. Oke, salah satu. Tetapi kita ketahui bahwa hidup kita, kalau kita mau dipimpin Roh Kudus, itu kita sudah menerimakan Roh Kudus. Bahkan orang yang belum dibaptis, kemarin Pak Sidi khotbah, dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Belum dibaptis sudah dipenuhi Roh Kudus. Contohnya dalam kitab adalah Cornelius. Jadi gak ada kemungkinan Bapak Ibu Saudara gak bahasa lidah tapi Roh Kudus berkuasa. Loh, bagaimana proses
prosesnya Pak? Kok bisa saya menerima Roh Kudus? Kita akan mundur sejenak di dalam kejadian manusia. Bagaimana kita proses hidup kita secara jasmani dulu, nanti kita kaitkan dengan kehidupan secara rohani. Next. Jadi kalau kita melihat prosesnya dari Kejadian 2 ayat 7, itu ketika Tuhan Allah membentuk manusia, Dia menghembuskan nafas hidup di dalam hidungnya, dan kemudian manusia itu menjadi makhluk hidup. Di dalam bahasa King James-nya dikatakan became a living soul. Soul dalam jiwa, soul dalam arti ini dalam bahasa Ibrani adalah nefes, yang berarti makhluk yang hidup, yang bernafas, bernyawa, dan memiliki kesadaran. Jadi apa yang dimaksudkan dengan nafas Allah? Dalam nafas Allah adalah kehidupan kuasa Allah yang diberikan kepada manusia untuk menghidupkannya. Kata Ibrani untuk roh Allah adalah ruah, yang berarti angin, nafas, udara, atau roh. Jadi dihembuskan kita hidup. Ini kita kejadian ya. Kalau kita ngomong prosesnya adalah seperti itu. Dan semua orang tahu, begitu manusia itu diberikan nafas, itu bukan lagi sekedar kondisi fisik, bukan lagi sekedar material, ya, bukan lagi sekedar debu, bukan lagi sekedar substansi fisik, tetapi dia memiliki roh karena dihembuskan oleh Allah. Sampai di sini paham dulu. Dihembuskan oleh nafas Allah, sehingga dikatakan pada saat dia dihembuskan nafas Allah, dia menjadi living soul, dia menjadi makhluk yang hidup, dia menjadi makhluk hidup karena ada nafas Allah yang disebut ruah yang dihembuskan. Jadi manusia hidup bukan sekedar substansi fisik. Kalau nafas Allah tidak dihembuskan, kita tidak pernah hidup. Manusia tetap menjadi segumpal tanah atau debu. Tetapi karena hidup itu diberikan, dengan diberikan kuasa, maka itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, Allah menghembuskan nafas kepada manusia sehingga manusia tidak segera debu. Namun di dalam perjalanan kehidupan, manusia banyak dibelenggu dosa, manusia diikat dosa, dan upah dosa adalah maut. Sehingga manusia secara fisik dia hidup karena dia katakan sebagai a living soul. Namun di dalam perjalanan karena dosa dia menjadi mati. Bukan manusia yang mati, tapi rohnya yang mati. Rohnya kembali mati. Oleh karena itu Yesus datang ke dunia ini untuk melakukan penebusan. Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Yesus datang untuk memberikan kehidupan yang baru bagi manusia. Kepada barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat beroleh hidup yang kekal. Dan setelah itu Yesus sendiri, sebelum dia naik ke surga, dia juga melakukan hal yang sama, menghidupkan manusia, menghidupkan manusia rohani kita. Ya. Dikatakan di dalam Yohanes 20 ya. Yohanes 20 ayat 22 ya. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dihembusi dengan Roh Kudus. Dihembusi sama seperti pada waktu permulaan zaman. Dihembusi dengan Roh Kudus. Sehingga dia katakan apa? Ayat sebelumnya, maka Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi sebenarnya pada saat kita sudah menerima Roh Kudus dapat kehidupan, dan kehidupan itu ditularkan kepada orang lain. Namun sebelum kita menerima Roh Kudus itu, kita sebelumnya di ayat 21 katakan harus memiliki damai sejahtera, tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang lain, tidak terkontaminasi pikiran-pikiran dosa. Makanya kenapa kalau kita harusnya menerima Kristus dulu, baru kita menerima Roh Kudus. Tetapi ada kalanya seperti Cornelius, dengan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan yang tidak bertentangan dengan roh, dia menerima Roh Kudus terlebih dahulu, baru mau dibaptis. Seperti itu. Nah, oleh karena itu pada saat kita mendapatkan nafas hidup, kita bisa menjadi saksi kehidupan, kita bisa menjadi utusan Allah. Karena pada saat itu Tuhan mengutus kita. Di Kisah Rasul katakan kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita, dan menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Prosesnya gimana Pak? Kok bisa
Kok bisa kita bisa langsung menerima kuasa? Kok bisa kita bisa mendapatkan kuasa itu? Hanya dihembusin sehingga kita hidup. Kuasanya bagaimana? Hembus itu kan nafas ya. Nafas itu apa? Oksigen. Kita hidup karena oksigen. Kita hidup senantiasa menghirup. Coba berhenti nafas berapa menit? 1 menit itu sudah akan batuk-batuk. 2 menit akan mulai lemas dan mulai halusinasi. Ya, 5 menit bablas. Ada nafas yang dikatakan di nafas tadi sebagai nafas hidup. Makanya kita hidup. Lalu terus apa hubungannya dengan kegiatan kita untuk menyaksikan kasih Kristus? Bapak Ibu tahu fungsi oksigen? Ada yang tahu fungsi oksigen yang SMA, yang kuliah? Oksigen itu yang di dalam kehidupan kita itu berfungsi sebagai pembakaran. Pembakaran molekul-molekul yang disebut dengan glukosa menjadi karbon dioksida. Pembakaran itu menjadi air yang diserap oleh tubuh, dan yang khusus ini adalah ATP. Saya sudah cek di internet, ATP itu adalah adenosin trifosfat. Apa artinya ATP, Pak? ATP ini yang kemudian akan mengubah itu semua menjadi energi yang menghidupkan sel, sehingga kita mampu beraktivitas sehari-hari. Jadi karena fungsi oksigen yang membakar, itu salah satu yang diubahkan menjadi ATP. ATP itu yang merubah molekul-molekul itu menjadi aksi, menjadi energi supaya kita bisa beraktivitas. Sampai di sini paham dulu. Jadi O2 yang kita hirup itu berfungsi sebagai pembakaran, dan pembakaran salah satu adalah ATP. ATP itu yang menghidupkan, yang buat kita menjadi energi. Roh Kudus yang kita hirup, yang dihembuskan dalam kehidupan kita, itu juga berfungsi sebagai pembakaran. Sama seperti oksigen yang kita hirup. Oleh karena itu kalau kita lihat simbolnya Roh Kudus kan lidah-lidah api, ya kan? Sebagai pembakaran apa, Pak? Roh Kudus yang itu memberikan pembakaran terhadap setiap firman Tuhan yang kita terima, setiap firman Tuhan yang ditaburkan, agar menjadi energi dan kekuatan bagi kita umat Tuhan untuk beraksi dan bersaksi dalam keseharian. Artinya setelah kita menerima Roh Kudus, itu membakar proses pembakaran dalam kehidupan kita. Setiap firman yang Tuhan sudah taburkan itu dibakar menjadi satu energi yang membuat kita bisa beraksi dan bersaksi. Ini harus kita imani, karena fungsinya adalah sebagai pembakaran. Pertama-tama secara metafora, Roh Kudus yang membakar kehidupan kita terhadap segala dosa, terhadap segala kebiasaan-kebiasaan buruk kita, terhadap segala hal yang negatif dalam kehidupan kita. Itu dibakar terlebih dahulu sehingga kita memaklumi bahwa itu adalah dosa. Kita mulai meninggalkannya, dan kemudian Roh Kudus kemudian membuat kita untuk menghidupkan rasa bahwa kita adalah milik Tuhan, untuk menjadi semangat bersaksi, semangat mengabdi. Maka dia merubah energi, merubah ATP itu menjadi energi. Firman Tuhan menjadi energi. Yang pertama, membakar dosa kebiasaan buruk kita. Yang kedua, menjadikan kita memiliki semangat untuk mengabdi kepada Tuhan. Mungkin sakit di dalam prosesnya, mungkin tidak enak di dalam prosesnya, tetapi kita tahu bahwa Roh Kudus sudah melakukannya dalam kehidupan kita. Dan kehadiran Roh Kudus bukan spektakuler, ya, kalau katakan begitu, bukan secara bombastis, wah luar biasa. Elia pada waktu dia mencari Allah, dia cari ada guru, ada gempa, ada sesuatu yang dahsyat. Di situ tidak ada Allah. Elia waktu mencari Allah, dia katakan ada api yang membakar semuanya. Di situ tidak ada Allah. Ada di angin semua-semua, di situ ada Allah. Kalau kita lihat kisahnya ini, Roh Kudus bukan bekerja secara bombastis, bisa secara spektakuler, bisa melalui bahasa roh yang wah luar biasa, semua orang dilawat bisa. Namun di dalam kehidupan kita
Kalau kita mau lihat Roh Kudus beraksi di dalam kehidupan kita adalah Roh Kudus itu beraksi kepada setiap orang dan giat mensuplai firman Allah. Next. Kita bisa ketahui di sini orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus akan selalu giat mensuplai firman Tuhan yang menjadi bahan untuk pembakaran. Ya, okay. Firman Tuhan tanpa aksi menjadi timbunan yang tidak berguna. Beraksi tanpa firman Tuhan hanya membuat manusia mengalami kekosongan. Jadi kalau kita membiarkan setiap firman yang kita terima hanya tertimbun saja, ya kita tahu kita akan gemuk jadi ahli-ahli Farisi, orang-orang Taurat, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Hanya menurut saya belajar dari ini. Kenapa? Saya sendiri khawatir dengan pengetahuan yang saya miliki. Saya itu seperti orang ilmuwan, bukan untuk mengaplikasi firman Tuhan. Ini yang saya takutkan. Maka saya juga bagikan Bapak Ibu Saudara. Kita mengerti firman bukan untuk diri sendiri atau sebagai pengetahuan. Memang namanya teologi. Saya belajar teologi, ilmu mengenai ketuhanan. Tetapi bukan itu tujuan Allah. Setiap firman yang kita terima itu hendaknya kita dibakar untuk menjadi bahan pembakaran, menjadi aksi kepada sesama orang lain bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Itulah fungsi Roh Kudus. Memang bisa secara bombastis yang luar biasa, tetapi kalau kita bisa melihat orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia selalu mensuplai firman Tuhan, menjadi saksi dimanapun dia berada. Itulah Kisah Rasul 1 ayat 8. Proses kerjanya seperti itu. Jadi yang kita terima Roh Kudus membakar. Maka terimalah Roh Kudus dan rawatlah ia agar terus berkobar setiap hari. Hendaknya Roh Kudus semakin nyata dalam kehidupan kita. Amin. Terus bagaimana cara pimpin Roh Kudus? Ini kita lihat materi yang diberikan oleh Bapak Gembala Saudara. Apa yang Tuhan pimpin dalam keluarga kita mengenai Roh Kudus itu sendiri, Bapak Ibu Saudara, ya. Keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena setiap orang yang dipimpin Roh Kudus mempunyai ciri-ciri yang ditunjukkan. Yang pertama kita lihat di dasarnya dalam Efesus 5 ayat 17-21. Saya membaca di dalam setiap spotnya aja supaya kita bisa menghemat waktu. Yang pertama itu adalah mengerti kehendak Allah. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Allah, Pak? Allah sendiri juga jauh dari kita, gak bisa kita hidup di dalamnya. Orang seringkali bisa mengerti kehendak Allah itu bukan di dalam setiap kesehariannya. Karena mengerti kehendak Allah itu harus dilakukan secara terus-menerus. Kita tahu suami istri Pak Anang dan Budi, untuk bisa mengerti satu sama lain butuh berapa lama? Apakah setelah menikah langsung bisa mengerti? Ya mungkin dengan bahasa kode yang satu itu bisa mengerti. Tetapi untuk yang lain belum tentu. Saya menikah 32 tahun. Belum tentu saya mengerti istri saya sepenuhnya. Kadang-kadang kan wanita itu aneh, gak ngomong tapi kita diminta ngerti. Iya dong. Ya wanita, bagaimana? Apakah begitu gitu ya? Gak mau ngomong, tapi kita dianggap mengerti, harus bisa tahu kebutuhannya. Suruh menghargai suami, kebutuhannya suami kan dihargai. Juga enggak, memuji enggak gitu kan. Bagaimana bisa mengerti? Demikian juga dengan Roh Kudus. Tanpa kita bergaul terus-menerus dalam kehidupan kita, kita gak akan mungkin mengerti kehendak Allah. Jamin. Bayangkan dalam kehidupan kita suami istri aja, kalau kita tidak pernah bergaul dengan istri atau suami kita, mana bisa kita mengerti kehendaknya? Mana bisa kita memahami apa kemauannya? Kita bisa membayangkan itu. Kalau ada yang mengerti Pak, saya mengerti istri saya, oh punya telepati. Luar biasa. Demikian juga dengan Roh Kudus, kalau kita mengerti kehendak Allah, mau mengerti, itu harus terus-menerus dilakukan, bukan hanya pada situasi atau masalah yang saat kita menghadapi masalah atau situasional. Oleh karena itu, pada saat kita mau mengikuti kehendak Allah, kita harus mempersembahkan kehidupan kita. Roh Kudus itu menyadarkan kita akan pentingnya memahami kehendak Allah. Tentu juga bagaimana cara kita mengetahuinya. Setelah mengerti atau memahami, kita diberi kekuatan untuk hidup di dalamnya. Bagaimana kita bisa memahami kalau kita tidak bisa bergaul? Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, jika kita mau mengerti kehendak Allah, kita harus terus-menerus bergaul, bukan hanya di dalam masalah situasional. Oleh karena itu, bagaimana kita Roma 12 ayat 1 mempersembahkan kehidupan kita secara utuh.
Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah di sini boleh 2 jam, tetapi bukan ibadah yang itu yang Tuhan inginkan. Ibadah yang sesungguhnya adalah kehidupan sehari-hari. Ibadah sesungguhnya adalah dalam keseharian kita untuk mempersembahkan kehidupan ini. Ibadah yang sesungguhnya adalah bagaimana kita menyandang identitas Kristen di dalam lingkungan kita. Ibadah sesungguhnya bagaimana kita memperkenalkan Kristus di dalam lingkungan kita. Oleh karena itu dia mengatakan mempersembahkan kehidupan seutuhnya. Mungkin kita tidak tahu, Pak, saya masih banyak berdosa, dan itulah prosesnya. Makanya kenapa di dalam ayat selanjutnya, di dalam yang kedua itu dikatakan harus ada perubahan pola hidup. Karena itu adalah satu proses, bukan situasional, bukan saat kita butuh, kita perlu, kita mau. Kalau dibacakan mungkin bisa mengerti, tetapi seberapa jauh kita bisa bercakap-cakap dengan Allah melalui Roh Kudus. Oleh karena itu, kalau kita mempersembahkan kehidupan kita, mempersembahkan hidup kita pada seluruh keberadaan hidup kita menyandang identitas Kristen, ingin menyandang karakter Kristus dalam kehidupan kita, dan Tuhan mengubah. Karena pada saat kita dipenuhi Roh Kudus, harus ada perubahan pola hidup di dalam kehidupan kita. Dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. 2 hal ini menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Arah perubahan yang harus jelas dalam hidup kita. Arah perubahan kemana? Arah perubahan yang menjadi seperti Kristus. Itu yang Tuhan inginkan, ya, di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita perlu untuk mengerti. Bagaimana Pak mengerti? Saya belum paham. Ya apa caranya mengerti? Saya mau persembahkan hidup saya, Pak. Saya mau berubah, Pak. Saya mau coba mengerti. Kok gak bisa disuruh suami istri 32 tahun belum tahu, tentu tahu. Tapi bagaimana cara mengerti? Kita belajar bersama-sama. Bapak Ibu sudah dalam Kolose 1 ayat 9 dikatakan begini. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Allah dengan sempurna. Jadi ada 2 hal di sini yang bisa kita mengerti. Yang pertama adalah hikmat atau sophia. Hikmat yang berasal dari Allah sendiri. Hikmat yang diberikan Allah itu. Apa itu hikmat? Adalah pengetahuan praktis dari Allah dalam bentuk hikmat rohani. Itu diberikan Allah, diberikan pengertian kepada kita dalam bentuk hikmat rohani. Diberikan sehingga kita kadang-kadang bisa mengerti, ya. Kemudian yang kedua adalah pemahaman atau pengertian yang benar. Apa itu, Pak? Ini dimaksud adalah pengetahuan atau kemampuan intelijensia, oleh akal kita yang menerima semua informasi melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, melalui sharing kesaksian, melalui hal-hal yang lain. Kemudian kita menganalisis dalam otak kita, lalu menyimpulkan dengan tepat, lalu melakukan tindakan-tindakan dari pengertian yang benar. Karena setiap pemahaman pengertian yang benar itu juga memunculkan hikmat. Bisa dipahami? Jadi kita diberikan Tuhan hikmat. Tuhan juga berikan kemampuan kepada kita untuk mengerti kehendaknya. Bukan sekedar pokoknya kamu harus mengerti. Bukan seperti itu. Karena Allah ingin dia dipahami. Karena Allah ingin dia dimengerti. Manusia tahu kesulitan untuk mengerti kehendak Allah. Tidak mungkin kita bisa memahami Allah. Makanya Allah turun ke dunia. Setelah dia pergi, dia kirimkan Roh Kudusnya kepada kita, supaya kita pun bisa memahami kehendak Allah melalui hikmat, roh hikmat dan wahyu, melalui pemahaman yang benar. Karena kita diberi kemampuan untuk menerima, menganalisis, menyimpulkan. Setiap kesaksian, orang diberkati dengan kesaksian. Dia langsung, wow, Tuhan besar, Tuhan luar biasa. Itu Roh Kudus yang mengajarkan, sehingga kita bisa mengenal Tuhan. Allah itu besar, Allah itu dahsyat. Itu Roh Kudus. Sehingga pada saat kita sudah diajar,
sudah dibentuk dengan hikmat itu, untuk apa kita bisa menerimanya di sana? Untuk apa kita menerima hikmat yang benar itu? Yaitu di dalam Kolose 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, berkenan kepadanya, dan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini tujuannya. Jadi setelah kita mengerti, memahami berdasarkan hikmat ilahi, berdasarkan sofia dan pemahaman dan pengetahuan yang benar, melakukan yang tindakan untuk apa? Supaya kita layak di hadapannya, karena ada pola perubahan hidup tadi. Bulat, tapi saya berharap itu bisa dimengerti. Ada perubahan, makanya kita bisa layak di hadapannya. Ada persembahan kehidupan kita, maka kita bisa berkenan kepadanya. Adanya satu perubahan yang memberikan buah yang baik dalam pekerjaan yang baik, bukan buah yang buruk. Ada bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Karena tanpa komunikasi, tanpa relationship, tanpa hubungan, tak mungkin kita bisa mengenal, bertumbuh dalam pengenalan. Tahanan dari Mary pasti ada bertumbuh di dalam pengenalan hubungan. Gak mungkin. Setiap orang suami istri itu biasanya selalu ada pertumbuhan pengenalan dari awal yang mungkin pacaran tidak tahu. Setelah tahu lo jebuleng ini, setelah jebuleng ini dia wis ngikuti. Karena sudah dikontrak 50 tahun minimum. Setelah itu gak bisa apa-apa. Ya, puji Tuhan saya masih 32 tahun. Mana berapa? Oh 2 anak, masih ada yang lebih rendah ya. Nah, saya sudah cukup 32 tahun. Masih cek ini sudah 43 tahun, luar biasa. Sudah mengenal istrinya Pak? Dikatakan 43 tahun, dikatakan sudah mengenal istrinya Pak? Namanya tok saya tahu. Karena untuk mengenal di dalam dua pribadi ini susah. Kita bandingkan dengan Roh Kudus bagaimana. Oleh karena itu dikatakan tadi, persembahkan kehidupan kita sebagai persembahan hidup, dan ada perubahan pola hidup dalam kehidupan kita, bukan hanya dalam mindset, dalam tindakan juga. Untuk apa? Supaya kita bertumbuh di dalam pengenalan kita, layak di hadapannya, berkenan di hadapannya, dan memberikan buah yang baik dalam kehidupan kita. Lanjut, yang kedua adalah memuliakan Tuhan. Keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus akan memprioritaskan nama Tuhan, dimuliakan melalui hidup mereka. Memuliakan Tuhan berarti menggunakan pikiran, ucapan, dan seluruh tingkah laku kita untuk kesenangannya. Jadi ayatnya sudah dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 18 sampai 19. Saya tidak bacakan, baru baca sendiri. Jadi kalau kita mau memuliakan Tuhan, itu adalah menggunakan semua hal yang ada dalam kehidupan kita, pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, perilaku kita, itu kita tujukan untuk kesenangan Tuhan. Itu memuliakan Tuhan. Semua kita gunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mau kita hidup dalam arah yang benar, seperti dikatakan di sini, ya, yaitu dengan cara menyenangkan Dia, mengakui Tuhan dalam sebagai sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kita, yang kita terima atau kita miliki saat ini. Oleh karena itu, kalau kita mengatakan aku berbakat, itu bakatnya Tuhan, talenta dari Tuhan. Aku punya uang, uangnya dari Tuhan. Mobilnya dari Tuhan, katakanlah begitu. Mengakui semua yang kita terima dan kita punyai itu berasal dari Tuhan. Tetapi kalau kita mengatakan memuliakan Tuhan, apakah Tuhan kurang kemuliaan? Tuhan tidak kurang kemuliaan. Tuhan tidak kurang mulia. Dia sangat mulia. Dia tidak perlu menambahkan kemuliaan kita berikan, karena Dia sudah sangat mulia. Gak mungkin kita memuliakan Dia, ya. Tidak kurang kemuliaan, Dia sudah sangat sempurna. Tetapi kita dituntut oleh Tuhan memuliakan Tuhan adalah mengakui Tuhan, menghargai kebesaran Tuhan di atas segalanya. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan mau dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita tujukan kepadanya. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, kita tujukan ke Dia. Kalau dikatakan 1 Korintus 10:31, makan atau minum, jika engkau melakukan yang lain, lakukan semuanya untuk kemuliaan Allah.
Kalau 3:23 dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi segala aspek kehidupan kita, pikiran kita, tindakan kita itu memuliakan Tuhan, mengakui Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mengakui apa yang kita miliki atau kita punyai, itu juga berasal dari Tuhan sendiri. Dan mengembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan Tuhan kurang mulia, Tuhan sangat mulia dan sangat sempurna. Tetapi kita adalah sebagai pengabdian kita kepadanya. Dan juga bermanfaat bagi orang lain. Kenapa? 1 Korintus 10 ayat 33 dikatakan, jangan kamu menimbulkan syak di hati orang, baik Yahudi maupun Yunani maupun jemaat Allah. Syak yang bagaimana, Pak? Sudah tahu anak Tuhan, sudah tahu, oh kalau bahasa roh luar biasa, waktu makan asal santap. Begitu tahu ada lemper, ya biasanya dikasih lemper di sini, langsung makan lempernya. Itu menimbulkan syak. Kalau syak di dalam waktu zamannya Yesus apa? Orang tidak makan, minum, tidak cuci tangan. Itu menimbulkan syak kan di orang Yahudi. Dan kita, orang Kristen kok gitu, menimbulkan syak. Baik bagi orang Yahudi, baik bagi orang Yunani maupun jemaat Allah, kita menimbulkan syak di hati orang itu. Itu yang tidak boleh. Jadi kita menjaga kehidupan kita, pola hidup kita, supaya tidak menimbulkan masalah bagi orang lain. Itu penting, karena hidup kita selalu dilihat oleh orang lain. Seringkali kita membedakan. Ya, puji Tuhan, saya sekarang kan tidak bekerja sama sekali. Jadi pengangguran terbuka, gitu kan. Kalau dulu di pabrik, bisa beda loh. Kadang-kadang jadi pemimpin jaim loh. Oh iyalah, apalagi pada posisi puncak. Orang melihat pada saat persekutuan doa, haleluya, puji Tuhan, tangannya terangkat, begitu turun langsung dotik-dotik, kamu goblok semua. Itu seperti itu contohnya, menimbulkan syak. Dan ini seringkali terjadi di umat Tuhan. Padahal orang-orang yang diperintah juga duduk sebagai jemaat pada waktu persekutuan doa di perusahaan. Dan sering terjadi. Saya beberapa kali pindah perusahaan selalu begitu. Kamu Tuhan gimana? Ini yang harus kita hidupi. Jangan sampai kita menimbulkan syak kalau mau memuliakan Tuhan. Karena pada saat orang melihat, tadi katakan kita itu sebagai cermin Kristus, karakter Kristus, membawa menyandang identitas Kristen. Pada saat dilihat orang bukan seperti yang mereka harapkan, itu menimbulkan syak. Orang Kristen kok padahal ya apa jadi Kristen, ya kan? Kondisinya sih seperti itu. Ya, Paulus menjalani kehidupan sehari-hari ini untuk Tuhan. Oke, terus saja kita ya. Yang ketiga adalah mengucap syukur. Mengucap syukur, keluarga yang menjadi tempat berarti yang pertama bagi setiap orang yang ada di dalamnya untuk mengucap syukur. Roh Kudus membantu keluarga bahwa mengucap syukur akan berdampak pada kekuatan rohani yang akan dimiliki setiap orang yang melakukannya. Maksudnya apa, Pak? Ini materi dari Biblia. Maksudnya apa? Orang yang bersyukur itu mempunyai kekuatan rohani. Mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara, itu merujuk pada kekuatan atau pengaruh positif yang timbul dari ucapan syukur. Dan itu pasti sangat berdampak pada kekuatan rohani yang dimiliki orang yang melakukan dengan mengucap syukur. Apa Pak dampaknya? Yang pertama, kalau kita bisa melihat di sini, orang yang bersyukur, dia akan memiliki kekuatan di dalam menghadapi semua tantangan. Amsal 3:5-6, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi dia akan mengucap syukur itu memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi setiap tantangan. Kenapa? Kita tahu bahwa hidup kita itu susah. Ya. Dengan mengucap syukur membuat kita seperti tahan banting. Dengan mengucap syukur kita membuat kita itu bisa kuat menghadapi tantangan, lebih kuat menghadapi kesulitan dan tantangan kehidupan. Mungkin pada waktu dulu kita masih kecil, kita beranggapan enak ya,
kalau sudah dewasa. Gak diuber-uber mama papa suruh belajar. Mau main ini diuber suruh belajar. Ya. Dan diuber-uber tugas sekolah. Tetapi bagi yang sudah dewasa tahu enaknya dari anak kecil. Bukan sekedar tugas sekolah kalau sudah dewasa. Bukan diuber-uber harus belajar. Tetapi kalau sudah dewasa, selain tugas-tugas yang diperuntukkan, ada tanggung jawab yang dibebankan. Ada hal-hal yang lain yang lebih berat dari sekedar tugas sekolah. Dan itulah diawali oleh orang dewasa. Itu kalau orang dewasa enak dari cilik, mangan kari mangan, misalnya kan begitu. Sekarang ada tanggung jawab, ada tambahan itu dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa lepas. Kalau dulu masih bisa lepas, sekarang tidak bisa lepas. Tetapi kalau mengucap syukur itu memampukan kita untuk kuat menghadapi, ya, menghadapi itu semuanya. Kalau kita tidak kuat menghadapi zaman sekarang ini, bulan lalu ya Pak Anak, mental illness, gangguan mental seringkali terjadi. Mending kalau sudah hanya gangguan mental bisa selesaikan. Kalau sudah sampai ke level-level yang berikutnya, payah. Sudah delusi, sudah ilusi, wah payah, schizofrenia namanya. Dan itu tidak mungkin, bukan tidak mungkin maksud saya, terjadi. Pak Sidik sering menangani orang-orang yang delusi. Dia mengatakan bahwa kita kawan dan sebanyak hal dia mengatakan bahwa percakapan itu dari delusi. Dia seperti mendengar sesuatu orang berbicara, padahal tidak ada orang yang berbicara. Itu adalah mental, gangguan mental. Oleh karena itu dengan mengucap syukur, dia memberikan kekuatan kita untuk menghadapi segala tantangan, sehingga kita itu tidak mengeluh atau jarang mengeluh. Ya sekali-kali mengeluh lah Pak, gak apa-apa. Dengan mengeluhkan beban kita sedikit ringan. Tetapi kalau sering kali mengeluh Bapak Ibu, Pak Gembala bingung, mau ini ngeluh terus ngeluh lagi. Suai-suai ya gak bisa seperti itu. Sekali bolehlah didoain, ya tak doain supaya kamu kuat. Tetapi kalau mengeluh setiap hari, dipertanyakan. Berarti gak pernah mengucap syukur. Yang kedua, dengan mengucap syukur, kita melihat dari perspektif Allah, bukan dalam perspektif kita. Memandang seperti perspektif Tuhan. Mazmur 16 ayat 8. Aku selalu memandang Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Maksudnya apa? Dengan mengucap syukur itu mengubah mindset kita dari pikiran-pikiran yang negatif menjadi pikiran-pikiran yang positif. Dengan mengucap syukur kita mengubah pola pikir kita yang merugikan, yang tidak menguntungkan menjadi pola pikir yang berharga. Oleh karena itulah orang yang sering mengucap syukur selalu ada selalu ada, bisa melihat sisi positifnya. Kayak orang Jawa, untung cuma begini ya, kalau ketabrak motor untung cuma beset-beset, habis itu patah kaki, untung cuma patah kaki satu. Dengan mengucap syukur selalu bisa melihat hal-hal yang positif di antara yang kita alami. Kita tidak mengucap syukur atas malapetaka yang kita terima. Kita tidak mengucap syukur atas penderitaan yang kita terima. Tetapi kita mengucap syukur karena Allah memberikan kekuatan kepada kita. Jadi jangan salah, bahwa kita mengucap syukur terhadap segala sesuatu yang kita hadapi yang tidak enak itu menjadi merubah melihat dengan hal yang positif. Yang negatif kita kan berpikir, iya ucapnya gini. Misalnya dia pelan. Seringkali kan kita ditipu, bukan orang jauh, orang sekitar kita, bukan orang jauh anggota kelompok sel kita. Pinjam uang gak dibalik padahal butuh, padahal saat butuh ditagih, waduh lebih keren dari kita. Tapi bisa melihat sisi positif. Ya mungkin orang itu masih butuh. Gampang Pak? Oh gampang untuk diucapkan, gampang untuk dikatakan. Termasuk yang berbicara di sini, oh bisa memandang kemuliaan Tuhan, memandang perspektif Tuhan, melihat sisi negatif positifnya, melihat hal yang tidak berharga yang merugikan menjadi yang berharga. Itu gampang untuk diucapkan.
tetapi susah untuk dilakukan meskipun kecil, meskipun nilai uangnya dalam tanda kutip hanya mungkin di bawah 100.000. Saya kemarin ke bengkel untuk tune up. Saya kenal bengkelnya. Saya tinggal semua, saya percaya ada kartu tol ya, dan seterusnya tinggal. Saya pulang, saya terima bengkel, keluar, saya mau kasih itu yang muter itu kasih uang, biasanya kasih uang 1.000. Saya nggak pernah pakai receh, selalu pakai kertas. Jadi di mobil saya sedia kertas ribuan itu bendel. Nah itu saya pulang mau ngambil, loh nggak ada. Mungkin nggak seberapa, tapi mangkelnya itu kenapa? Pada saat kita mau kasih itu butuh ya, kebutuhan yang nggak bisa saya, kalau mau kasih kan ya enak, kalau nggak langsung disaut begini, kalau pakai koin langsung disaut nggak nyaman gitu kan. Ya saya bukan masalah apa-apa, tapi kalau dengan kertas enak begini kan tinggal ambil yang ujungnya. Dan itu satu kebenaran nggak ada. Saya coba ngomong, Pak, saya tidak meminta, cuma saya nggak suka. Saya telepon bengkelnya, saya nggak suka uang saya diambil. Kalau Bapak meminta, tak kasih. Jangan orang pabrik saya untuk bersyukur di situ, jangan begitu ya. Nilainya nggak seberapa, tetapi mangkelnya itu kan nggak bisa mengucap syukur. Ya mungkin dia butuh, atau karena lihat uang itu bagus, bendelan dia diambil sama dia. Ya bukan pemain bengkelnya, montir yang lain mungkin. Tetapi itu karena kondisi situasi yang sedang kita hadapi. Hal-hal kecil susah bagi kita untuk mengucap syukur. Oleh karena itu bagaimana kita belajar bersama pagi hari ini untuk memberikan kekuatan memandang sebagaimana Tuhan, perspektif Tuhan. Bagaimana Tuhan dicambuk, dihina, diludahi, dimahkotai, curi dan disalibkan. Itu memandang dari perspektif Allah. Kenapa? Pada Petrus mengatakan itu jawaban Yesus menjawab, jangan engkau iblis. Jadi itu di luar nalar kita. Kalau kita mau memandang dalam perspektif Allah, kita harus memposisikan bagaimana Allah memandang. Lanjut. Yang ketiga adalah kekuatan untuk memandangkan kehidupan spiritual kerohanian yang kuat. 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini adalah satu perintah. Perintah yang harus dilaksanakan. Perintah yang harus dikerjakan ya. Karena itu memperkuat hubungan kita dengan Allah. Kalau kita melaksanakan perintah, Allah juga disenangkan. Kita patut bersyukur dalam semua aspek kehidupan kita, dalam situasi kondisi yang kita hadapi dan kita alami. Karena dengan mengucap syukur kita bisa berkata Tuhan itu besar. Dengan mengucap syukur kita bisa berkata Tuhan itu baik, yang mengubah keadaan buruk menjadi baik. Itu yang Tuhan kehendaki. Maka dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal bukan berarti hal-hal yang menyenangkan saja. Dalam segala hal-hal yang menyenangkan atau membuat tubuh kita nyaman, enggak. Tetapi mengucap syukur dalam segala hal, itu baik situasi kondisinya tidak enak maupun situasinya enak bagi kita. Karena apa? Di awal yang kedua dikatakan melihat dari perspektif Allah. Kalau kita sudah bisa melihat perspektif Allah, apapun situasinya dalam kehidupan kita gak ngefek. Oleh karena itu kita mengucap syukur. Yang terakhir kita lihat merendahkan hati. Roh Kudus menolong kita, setiap orang keluarga kita, untuk memiliki kerendahan hati di hadapan Allah dan sesama. Mereka yang rendah hati menempatkan diri berada di bawah naungan kasih dan berkat Allah. Kalau itu sudah jelas Pak, dimana kita merendahkan hati kita, maka berkat-berkat itu mengalir seperti aliran yang mengalir ke tempat yang rendah. Gak mungkin naik Pak, kalau itu namanya air mancur. Jadi kalau kita melihat kerendahan hati, itu dikatakan Efesus 5:21, supaya kita bisa saling merendahkan hati, merendahkan diri dari seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Intinya apa? Kita bisa menghormati orang lain. Kita saling menghargai orang lain kalau kita mau merendahkan hati. Kita tak mungkin bisa menghargai orang lain kalau kita merasa tinggi hati. Kalau
Paulus katakan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Seperti itu. Filipi 2:3 katakan begini. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya adalah seorang dengan rendah hati yang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Ya. Kerendahan hati adalah suatu sikap untuk menyadari keterbatasan kemampuan diri kita dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga dengannya seseorang tidak akan menjadi angkuh atau sombong karena bisa menghargai orang. Rendah hati berbeda dengan rendah diri. Kalau rendah hati tidak sombong, rendah diri itu tidak percaya diri sendiri, dan itu bisa ditunjukkan kepada orang lain. Rendah hati itu memiliki sikap optimis, rendah diri itu cenderung memiliki sikap yang pesimis. Jadi kalau kita katakan rendah hati itu memberikan tempat kepada orang lain untuk bisa kita terima dalam kehidupan kita, apapun status sosialnya. Seringkali dalam kehidupan kita, itu status sosial itu sudah menjadi kelas yang seringkali berbeda. Kalau saya dengan Pak Sidik, guyonnya gini, semua kalian di hadapan Tuhan sama, tetapi bagi saya, lu berbeda. Itu kalau saya guyonin sama dia. Orang mengatakan di hadapan Tuhan semua orang sama, ya, tetapi di hadapan saya, kamu berbeda. Kenapa? Saya melihat status sosial. Oleh karena itu, Paulus mengatakan kerendahan hati itu harus dalam proses kita, dalam pikiran, perasaan, perkataan, tingkah laku yang menjadi alasan untuk kita membangun hubungan dengan sesama. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali kita itu gagal karena kita sudah ditanamkan sesuatu yang beda sejak kecil. Kita ditanamkan hidup itu adalah satu persaingan, hidup adalah satu perlombaan, sehingga orang lain itu adalah rival, saingan kita. Di sekolah, yang pintar disebutkan dikasih ranking. Di dalam masyarakat, yang pintar jadi pemimpin. Di pekerjaan juga demikian. Hidup itu ditujukan untuk persaingan, satu kompetisi. Ingat, ini jebakan iblis. Yang kemarin saya bicarakan ini adalah sangat mental illness. Orang diperhadapkan kepada situasi persaingan, kompetisi di antara jemaat Tuhan, bahkan pelayan Tuhan, bahkan pemberita firman sekalipun. Itu dihadapkan pada satu kompetisi, aku harus lebih utama. Padahal Paulus mengatakan tidak, menganggap yang lain lebih utama. Tetapi karena hidup kita dibentuk dengan sistem kompetisi, maka dikatakan orang lain adalah saingan, termasuk di dalam hamba-hamba Tuhan. Sayangnya, pada saat kita gagal untuk menjadi yang utama, kita merasa tersingkir, kita merasa terabaikan, kita merasa tidak berguna, dan itu sangat berpengaruh kepada gangguan mental. Itu yang ditujukan oleh iblis. Oleh karena itu Paulus mengatakan kita harus lebih mengutamakan kepada yang lain. Yang terakhir, yaitu tidak mencari kepentingan diri sendiri dan puji-pujian yang sia-sia, tetapi mengutamakan yang lain, menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Itu yang diinginkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, jangan menganggap, kalau kita mengatakan persaingan, boleh Pak, hidup itu perlombaan. Tidak semua olahraga juga perlombaan, tetapi juga kecakapan. Di dalam pendidikan sekarang juga tidak ada ranking, tetapi juga dicari mana yang lebih baik dari kompetensi seseorang, dari talenta seseorang, sehingga dikembangkan. Kalau dikatakan rival dan seterusnya, itu zaman dulu. Sekarang tidak lagi seperti itu. Kalau dunia sudah mengerti, bagaimana dengan kita? Kita pun harus memahami bahwa kehidupan ini bukan sekedar kompetisi. Kalau mau kompetisi untuk hal yang lebih baik, untuk mendapatkan mahkota yang bukan mahkota yang mahal, tetapi mahkota yang lain. Bukan doa saya harus membaca doanya harus setiap minggu saya harus ada, dan seterusnya. Sebagai coach penutup terakhir saya mengundang worship leader bersama lagi. Dikatakan begini, jika kamu menjadi orang besar, besarkanlah dulu orang lain. Dan ketika kita berusaha untuk berhasil atau menjadi orang yang besar,
tidak harus mengecilkan orang lain. Kita menghargai orang. Kita bisa menjadi besar tanpa orang lain, tapi kita bisa membesarkan orang tanpa mengecilkan orang lain. Paulus mengatakan untuk kita memperhatikan. Disinilah kita perlunya hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ada 4 hal yang kita tadi sudah pelajari bersama. Saya mengembangkan apa yang Bapak Gembala sampaikan. Kembangkan sendiri Pak Eko, hanya 4 slide ini. Saya kembangkan menjadi 20 masalah. Tetapi yang jelas, bagaimana kita bisa diubahkan dalam kehidupan yang baru, pola pikir yang baru dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang dalam yang kita terima, kita kembangkan. Kita minta Allah memenuhkan kembali.